apakah ada teman-teman di live Zoom yang akan bertanya? Silakan boleh raise hand. Bisa raise hand untuk saya bisa layani untuk pertanyaan. Kalau ada, sementara itu ini ada tanggapan ini sebenarnya udah umum ya, tapi sekali lagi boleh dah dari Ibu atau Bapak, Bapak kayak Banda Bratanata. Apakah setiap penyampaian atau penjelasan yang berasal dari AI itu sudah pasti bisa diterima? Artinya tidak pernah salah. Ini pertanyaan terus-menerus ditanyakan nih. Gimana Pak Max? Kalau saya punya asisten, saya akan cek hasilnya. Iya. Kalau itu daging atau mesin, saya akan cek hasilnya. Dua-duanya sangat mampu salah. Dan jujur, saya sudah lakukan banyak coding. Saya tidak pernah lihat satu pun yang bisa lakukan itu tanpa ada bugs. Harus dicek, harus di-fix. Dan mereka 1-2 siklus. Kalau tadi lihat daripada cara kerja untuk konten dan web dari 13 plus tahun yang lalu presentasinya, ada 4 langkah yang terkait dengan check, and recheck. Yeah. QC and so on. And kalau untuk manusia hal seperti ini, lebih lagi dengan AI. Yeah. Hasilnya luar biasa, kesalahan lebih lagi. Luar biasa. Iya. Raise hand. Ada Pak Andi yang raise hand. Silakan Pak Andi. Sebenarnya tadi udah ditulis tapi boleh diucapkan juga Pak. Iya. Mari, Ya, aku mau nanya yang ini karena menurut aku ini penting ya Bu ya. Terima kasih Pak Max ya. Pertanyaan saya satu gini. AI itu kan learning machine. Sedangkan selalu yang menjadi pertanyaan adalah hak cipta, kemudian etika, moral, dan lain sebagainya. Sebetulnya, bukankah hal-hal itu bisa dijadikan sebagai input untuk pembelajaran AI? Saat ini saya lagi iseng coba ngelatih AI yang saya pakai. Ternyata bisa loh. Kayak misalkan saya bilang, kamu menjawab pertanyaan umum, dasarkan dengan menggunakan kebenaran dari Alkitab dan firman Tuhan. Betul. Saya iseng begini, saya tanya, boleh saya kondisinya begini, boleh nggak saya bohong untuk kebaikan? Jawabannya tidak boleh. punya moral yang sangat bagus. Nah, jadi maksud aku kenapa AI nggak dilatih, maksudnya untuk jadi dikasih pagar gitu loh, sehingga dia terlatih untuk menjadi setidaknya jadi saringan yang baik gitu. Itu aja sih yang dalam pemikiranku. Karena dia kan learning machine ya. Itu aja sih Pak. Tapi itu akan learning machine untuk setiap orang dengan cara yang beda. Misalnya, saya punya pertanyaan dan saya akan mulai dengan, saya orang Kristen, saya sangat mencintai Alkitab. Saya ingin jawaban tentang itu. Bagus untuk saya, dan kalau Pak Andi pinjam itu dan ikut dengan AI yang dilatih oleh saya bersama itu belajar aku dan stylenya mungkin cocok. Tapi misalnya tetangga saya bukan orang Kristen, saya tidak percaya Alkitab dan saya cari jawabannya. Dia akan diwarnai. So, ada guardrails yang socially acceptable. Dan karena itu ada hal-hal seperti kekerasan, sara, dan lain-lain yang di luar batasan. Tapi untuk di dalam yang batasan guardrails itu masih akan ikut tanda kutip selera dan percayaan seorang. Dan itu akan belajar kalau ternyata pendidikan tinggi, bahasa tinggi, halus-halus dan seterusnya itu jawab dengan cara itu. Kau kasar, dan itu akan menjawab dengan cara itu. Ada studies yang lihat pendidikan seorang pengaruh hanya dengan cara mereka ngobrol, tapi cara mereka akan conversational dengan AI, and ada dampak dengan respons daripada AI. Dan karena itu harus hati-hati. Kalau saya sedang bikin, kembali ke topiknya, content creation, dan saya dengan bahasa akademis bikin bahan tentang doa yang saya pakai di sekolah minggu. No. Tentang doa, mungkin saya diskusi dengan itu, dan sekarang saya akan bilang ke AI, sekarang saya mau jawaban ini disederhanakan dalam bahasa untuk anak umur 7 yang ternyata tidak mampu untuk baca bahan jurnal akademis. And so saya harus selalu ingat
untuk siapa bahan ini? Kalau saya bikin dari khotbah yang sama dan transkripnya, saya bisa bikin cerita, drama, dan bahan untuk naskah sekolah minggu atau untuk remaja atau untuk kelompok lansia dengan pertanyaan diskusi, itu akan sangat penting. Setiapnya punya different, what do you call it? Different profile. That's the word. Yeah. And so karena itu kalau itu mulai belajar profile Pak Andy masuk akal, tapi jangan pakai profile Pak Andy untuk yang sedang ajar anak atau yang sedang ajar bahasa Yunani Ibrani. Ya, untuk tadi dengan Pak Andi ya, sebenarnya di profil kita kalau kita buka WA itu sebenarnya ada guardrail yang boleh kita pasang untuk AI. Dan itu bisa dipraktekkan. Bukan di profil WA. Bukan WA, sorry WA. ChatGPT. Sorry, di profil kita ChatGPT itu kalau diklik itu ada salah satu pilihan untuk membatasi AI yang seperti apa. Misalnya, saya nggak mau kamu mengutip kata-kata yang sudah diucapkan oleh orang lain gitu. Untuk kita tidak ambil kata-kata itu. Atau kalaupun ambil, tolong sebutkan sumbernya dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa. Kalau mau itu bisa dipakai untuk hasil yang lucu sekali. Bisa dalam profil dari ChatGPT hanya jawab dengan ayat-ayat dari Alkitab. Sekarang saya tanya tentang politis atau tentang apapun. Ya, bisa dipasang di salah satu profil ChatGPT kita. Lalu AI akan lakukan persis seperti yang kita inginkan. But anyway, yes, itu sangat penting untuk content creation karena profile and subjektivitas diri punya pengaruh untuk cara kerja AI and cara kerja diri untuk bikin content. Dan saya rasa tadi Tian sudah menyampaikan tentang bias. Content is biased. Karena content dibikin oleh manusia atau manusia bersama AI. So harus selalu tidak hanya tahu biasnya, tapi arahkan. Ini bias kepada anak-anak, ini bias untuk lansia, ini untuk yang sudah kenal Kristus atau orang yang belum. And so content must have audience, content must have target. And belakang itu harus ada tujuan. What's your purpose? What's your vision? And siapa tim yang akan menolong Anda, termasuk AI yang mendampingi untuk memungkinkan itu terjadi. AI is a process, content is process, and content is hard work. Tapi hasil itu luar biasa kalau dilakukan dengan baik-baik dan tim.